Halo, saya Ari dari Tembaluk.id dan kali ini kita akan melihat proses pemasangan untuk auto isolir PPPoE. Auto isolir ini didesain untuk memblokir akses internet untuk pelanggan yang telat bayar, khususnya adalah pelanggan PPPoE. Selain itu, untuk pelanggan yang sudah diisolir juga akan di-redirect otomatis ke halaman isolir. Jadi mereka tahu bahwa internet mereka itu sedang diisolir dan dihimbau agar segera melakukan pembayaran supaya bisa dihidupkan kembali internetnya. Jadi solusi ini sangat cocok sekali untuk Anda yang baru memulai usaha RT RW Net, kliennya masih sedikit, kemudian ingin punya fitur seperti ISP besar, yaitu fitur isolir yang menampilkan himbauan agar segera melakukan pembayaran saat koneksi tersebut diblokir. Auto isolir ini hanya disetting sekali saja, jadi Anda tidak perlu melakukan pembayaran secara rutin. Disetting sekali, Anda pakai selamanya. Jadi ini solusi yang sangat irit sekali. Untuk proses pengerjaannya, kita langsung saja ke videonya. Oke, setelah saya masuk ke Mikrotik customer saya, yang pertama saya lakukan adalah mencari tahu ini sumber internetnya dari Ethernet mana. Kemudian saya cek ini berdasarkan IP. Nah, saya ketahuan nih. Jadi pakai via Kare nih. Via Kare melalui VLAN untuk yang bawah ini nih. 172 Mbps. Ini adalah sumber internetnya. Kemudian saya buatkan interface list untuk memudahkan saya saat men-setting. Saya buat interface listnya, kemudian saya masukkan interface sumber internet ke interface list internet, saya masukkan. Setelah itu saya masuk ke terminal untuk memasukkan script. Nah, kemudian saya sadar kalau di sini ada error, ini sudah ada isolir. Kita cek di PPP profile, kita cek katanya udah ada isolir profilnya, ya udah ada. Saya hapus. Kemudian saya hapus juga untuk poolnya di sini. Kemudian saya lanjutin lagi untuk copy paste template script untuk auto isolir ini. Jadi memang saya menggunakan template script tujuannya agar pengerjaannya ini cepat. Jadi tinggal saya copy paste, kemudian saya edit aja sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan permintaan customer. Dan karena ini IP public, biasanya nih DNS-nya bocor. Kemudian saya lakukan cek di koneksi, di firewall connection, dan ternyata benar ini. Ada ribuan koneksi yang masuk ke DNS server Mikrotik. Boleh dikatakan ini bocor. Kemudian saya berinisiatif untuk memblokir akses DNS dari publik. Jadi agar DNS yang dari Mikrotik ini hanya bisa diakses dari jaringan lokal. Jangan boleh diakses dari internet, karena itu akan merugikan kita. Selain memakan bandwidth kita, ini juga menyebabkan Mikrotik kita lemot karena harus menghandle ribuan koneksi ke DNS server Mikrotik. Jadi saya blokir saja ini pakai firewall raw supaya pemakaian CPU-nya saat blokir itu lebih ringan. Dan benar saja tuh, terlihat tuh langsung untuk paketnya dan byte-nya langsung, counternya langsung jalan. Jadi port untuk DNS, portnya 53, protokol UDP. Interface-nya itu interface internet, karena ini menggunakan IP public. Kemudian saya cek juga untuk settingan web proxy-nya, saya disable kemudian hapus yang tidak terpakai. Jadi untuk redirect ini, fitur redirect saya menggunakan web proxy, jadi tidak menggunakan DNS server. Kecuali Kominfo ya, dia sudah pakai DNS server sendiri. Ya, budgetnya bakalan mahal sih. Selanjutnya kita masuk ke firewall rule di sini, filter rule. Saya akan naikkan untuk rule saya di atas supaya berjalan. Takutnya nanti kalau di bawah nanti nggak jalan kalau ada rule baru. Kemudian saya masukkan untuk scheduler auto isolirnya. Saya buat schedulernya dengan intervalnya itu 2 menit. Jadi akan dijalankan setiap 2 menit. Lalu untuk PPP profile juga saya masukkan scriptnya.
Jadi bagi Anda yang menggunakan jasa auto isolate saya, diharapkan kalau membuat PPP profil baru, baiknya di-copy dari yang sudah ada aja. Jadi pencet menu copy, jangan membuat baru. Tujuannya apa? Tujuannya agar script yang ada di profil ini otomatis ke-copy gitu. Nanti kalau nggak ada scriptnya untuk di profil baru, itu auto isolate-nya nggak bakal jalan. Oke, setelah itu kita akan coba, saya akan filter ini tampilannya supaya tidak jerimet seperti ini. Kata customer saya, oke boleh, silakan dicoba untuk pakai secret omah test gitu kan. Saya filter dulu supaya tampilannya nggak terlalu ribet. Nah ini omah, terus untuk secretnya ini jadi ada aktif koneksi dan secret. Nah kalau kita mau isolir, secretnya kita tinggal ketikkan isolir kayak gini, kemudian kita tunggu beberapa menit ya, 1-2 menit kita tunggu. Nah, di active connection-nya nanti bakalan kehapus nih kalau script-nya udah bekerja kayak gini, langsung hilang kan. Kemudian di secret-nya akan berubah jadi expired. Kemudian untuk profilnya juga berubah jadi isolir. Saat script berjalan, maka otomatis koneksi yang ada itu akan ditendang atau di-disconnect. Dan waktu untuk reconnect itu biasanya bergantung pada jenis modemnya. Kadang ada yang lama, kadang ada yang cepat, jadi bergantung. Jadi tunggu aja ini sampai dia reconnect lagi. Kita lihat di lognya yang omah tadi. Nah ini omah udah PPP omah authenticated terus connected, berarti sudah jalan. Nah ini udah jalan nih di firewall-nya, ini dia akan jalan untuk counter paketnya. Dan kalau kita lihat di bagian web proxy, nanti di bagian ini untuk hitnya juga dia udah ada counternya. Itu tandanya sudah berhasil ya. Untuk halamannya udah di redirect ke halaman isolir. Kemudian saya tanyakan ke customer. Nah ini untuk tampilan isolirnya sudah muncul, berarti kita sudah berhasil. Dan untuk mengaktifkan kembali pelanggan yang ke isolir, caranya mudah, cukup ini profilnya balikin ke semula. Lihat di komennya itu ada pelanggan 500.000, kita ganti, kemudian apply, kemudian komennya kita ganti lunas. Kecil semua ya hurufnya, nggak boleh besar. Kemudian kita tunggu beberapa saat, nanti ini otomatis akan ketendang biasanya. Kemudian ketika dia reconnect, maka akan muncul masa aktifnya kayak gini, 30 hari secara default. Atau sesuai permintaan nanti untuk penghitungan waktu masa aktif itu bisa di request. Ya, cuman begitu aja. Cuman ngetikkan komen isolir untuk isolir, kemudian kita ketikkan komen lunas sambil mengganti atau mengembalikan ke profil semula untuk mengaktifkannya kembali. Sangat mudah. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk Anda yang sedang mengelola jaringan atau punya jaringan kemudian mengalami trouble atau error, Anda bisa konsultasi ke saya secara gratis. Caranya bisa menghubungi saya melalui WA yang sudah saya ketikkan di deskripsi di bawah, atau Anda juga bisa menghubungi saya dengan mengetikkan komen di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan thank you.